Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya Betrik dari tim Komsos Barabas. Pada saat hari ini, saya berada di Kebun Daring, suatu kawasan Gereja Santo Barabas. Untuk mengenal lebih lanjut apa itu Kebun Daring, kita akan membincang-bincang dengan Romo Petrus. Mari kita masuk. Halo Romo Petrus, halo, apa kabar? Kabar baik, gimana? Sedang sibuk ya Romo? Iya, sedang ngasih makan kata. Wah, banyak juga nih ya Romo? Ya, udah cukup banyak kata-kata dari kecil sampai besar sih ada di sini. Perkenalkan nama saya Betrik dari tim Komsos. Oh ya, selamat datang Betris di Darling. Ya, saya di sini ingin bertanya-tanya tentang Kebun Daring ini. Oh ya, silakan, boleh. Boleh. Sebelum itu kita cari tempat duduk yang adem nih Romo. Yuk. Ya, kita cari dulu ya. Wah, sejuk juga ya nih Romo ya tempatnya. Adem gitu ya. Ya, tempatnya memang enak untuk ya duduk santai ngobrol, ngopi itu lumayan lah tempat ini. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Romo. Untuk Kebun Daring itu apa sih Romo? Kebun Darling ini awalnya dulu pernah menjadi tempat pengolahan sampah dan juga anak-anak sekolah dulu banyak yang belajar di tempat ini. Terus akhirnya berhenti untuk pengelolaan dan mulai November 2022 itu mulai kami benahi kembali, lalu kami tata untuk tata ruang dan juga penggunaan kedepannya. Dan harapannya Darling ini sebenarnya kan sadar lingkungan, jadi kedepannya menjadi tempat edukasi dan rekreasi. Oh gitu Romo. Untuk Daring ini boleh dipakai untuk kegiatan apapun kayak gereja, mungkin rapat-rapat, itu bisa nggak Romo? Ya, Darling ini sebenarnya umum ya, jadi bisa untuk masyarakat juga. Jadi kalau mau ada rapat, lalu ada pertemuan, karena di sini sebenarnya tempatnya untuk lebih ke edukasi, ke pembinaan-pembinaan. Jadi yang mau belajar berternak, belajar pertanian, belajar perikanan, harapannya ya di tempat ini bisa memunculkan ide-ide kreatif bagi generasi muda. Gitu. Baik juga untuk masyarakat juga ya? Ya, untuk masyarakat juga. Prosedur untuk kita masuknya kayak gimana? Atau untuk menghubungi kita untuk kayak masuk, kayak melihat-lihat dalam itu kita bisa hubungin ke siapa? Dan prosedurnya itu apa aja, Romo? Ya, di sini memang ada tim khususnya yang mengelola di sini. Memang kami dari DPH menunjuk beberapa orang untuk menjadi pengelola, pengawas, sekaligus nanti akan menjadi apa ya? Menjadi orang yang bisa mengajari untuk berlatih di tempat ini. Jadi kalau mau masuk sini ya bisa menghubungi ke tim yang ada di sini. Ada timnya ya berarti ya Romo di dalamnya? Ada timnya ya. Kalau tempat ini perlu disewa nggak nih Romo? Ya kalau tempat ini dengan harapannya ya bisa menghidupi dirinya sendiri dari tempat ini, karena memang di sini kami ada karyawannya lebih dari 5 orang untuk saat ini yang mengelola tempat ini, dan kami mengambil dari mereka yang tadinya tidak punya pekerjaan lalu kami pekerjakan di sini, dan memang kami belajar benar-benar dari nol semuanya. Jadi belajar ternak katak, belajar ternak kambing, ternak ikan, lalu menanam dan lain sebagainya. Ini memang benar-benar kita sama-sama belajar di tempat ini. Memang tidak dipungkiri ya kematian, kegagalan di awal itu memang terjadi. Tetapi kami tidak putus semangat, kami tetap punya harapan yang kuat bahwa tempat ini nanti akan menjadi tempat, harapan kami sih tempat ini menjadi perubahan mentalitas
menuju pribadi yang sukses. Bagus. Artinya semua orang kan kadang-kadang wah bertani itu apa bisa jadi kaya sih? Iya. Apa orang beternak itu juga bisa jadi kaya sih? Ini kan sebenarnya kan soal mentalitas ya. Iya. Bagaimana mentalitas orang itu berubah ya pasti hidupnya akan berubah. Bahwa peternak yang sukses yang kaya pun juga banyak, petani yang sukses dan kaya juga banyak. Maka kami mengharapkan bahwa dari tempat ini menjadi tempat perubahan mentalitas menuju pribadi yang sukses. Bagus. Gitu Romo. Nah, sekarang barangkali Romo ingin menyampaikan sesuatu kepada umat, bisa Romo? Baik, kami menyampaikan kepada umat, Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga mungkin masyarakat juga Darling yang hadir di Jalan Setia Budi Gaplek daerah Pamulang ini, kami mengharapkan dan kami juga mengajak tempat ini menjadi tempat edukasi, tempat untuk proses belajar mengembangkan diri, maka perubahan mentalitas menuju pribadi yang sukses dengan harapan dari tempat ini bisa memunculkan kader-kader, bisa memunculkan orang yang mentalitasnya akhirnya berubah, bahwa hidup sukses itu tidak harus selalu berada di dalam posisi yang nyaman, tetapi juga dari proses yang kecil pun ternyata itu bisa juga menjadi orang yang sukses. Banyak orang yang hebat yang ada di negeri ini juga mereka proses belajarnya dari hal-hal yang sangat sederhana dan yang nampaknya biasa-biasa, tetapi karena mentalitasnya itu yang berubah, maka mereka itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Jadi harapan dari tempat ini menjadi tempat edukasi dan rekreasi. Dari edukasi bisa belajar apa saja di tempat ini, kedepannya bisa belajar, kedepannya akan kami kembangkan untuk pembekalan-pembekalan kepada masyarakat yang ada di sekitar sini, dengan harapan setiap orang itu punya keterampilan setidaknya. Ada keterampilan dasar yang harus dimiliki sebagai bekal hidup. Itu yang kedepannya akan kami kembangkan, dan kami sekarang ini masih proses untuk berbenah untuk menuju ke arah ke sana. Maka untuk semua sarana prasarana belum begitu lengkap, dan kami punya keyakinan bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang boleh dikatakan menjadi edukasi dan rekreasi. Kalau menurut kesaksian beberapa umat atau masyarakat yang datang di sini, tempat ini merasa nyaman, sejuk, hening, membuat orang itu damai. Karena berada di pinggiran, ya di antara padatnya penduduk, tetapi masih ada ruang kosong yang bisa untuk ya healing sederhana lah di tempat ini, begitu. Kalau boleh tahu nih Romo, luas kebun Darling itu berapa ya Romo? Luas kebun Darling ini ada 1.300 meter persegi ya. Jadi cukup lumayan luas, dan 2.800 itu untuk kolam yang ada di sini ini sudah makan 2.800 sendiri, dan ada 1.000 meter nanti untuk peternakan kambing, lalu 1.000 meter untuk hidroponik, lalu 1.500 itu untuk UKM atau untuk jualan makanan, kurang lebih begitu. Lalu 2.000 itu parkir, dan 1.000 lagi untuk peternakan ayam, dan 1.000 untuk peternakan katak. Yang lainnya itu untuk perkebunan dan juga pertanian. Selain itu juga rencana kami di pinggiran akan kami buat jogging track ya. Jadi umat dan masyarakat itu dari tempat ini bisa juga mengolah kesehatan jiwa dan raganya. Jadi bisa olahraga dengan jogging track, dan juga mungkin untuk olahraga yang lain yang bersifat seperti lansia. Selama ini kan senam di tempat yang terbuka. Jadi ada banyak hal kegiatan yang kedepannya akan kami kembangkan di tempat ini. Oke Romo. Romo kalau boleh tahu nih, apa aja yang diperoleh Romo di sini? Yang kami peroleh di tempat ini, yang pertama kita bisa proses belajar bersama di tempat ini. Dari hal-hal yang sederhana kita mencoba untuk memanfaatkan. Karena selama ini kita membiarkan begitu saja, ada sampah daun
volumenya di sini kan cukup banyak dan selama ini hanya dibakar, maka nanti kedepannya dari sampah daun itu akan kami olah untuk menjadi pupuk dan akan kami padukan dengan kotoran kambing. Jadi dengan harapan dari hal-hal yang sederhana memang yang kami kembangkan di tempat ini bukan sesuatu yang sangat besar, tetapi yang hal-hal yang bisa kita lihat itu kami manfaatkan. Dan dari tempat ini pula kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Di tempat ini pula kita bisa ngobrol santai apa saja di tempat ini. Jadi kita bisa sungguh-sungguh menjalin persaudaraan di masyarakat yang sangat kentara, karena kalau kita berada di tempat yang sangat resmi, kita kadang-kadang ide-ide gagasan itu tidak keluar. Tetapi kalau di alam seperti ini, ide gagasan, obrolan santai, tetapi biasanya malah idenya banyak. Romo, pertanyaan lagi nih, apa aja sih yang udah dikembangkan di sini? Yang sudah dikembangkan di tempat ini, pertama peternakan katak lembu, bullfrog, itu kami sudah produksi di tempat ini. Lalu yang kedua kambing, itu ada 38 ekor kurang lebih. Lalu ayam juga ada di tempat ini. Lalu perikanan, setelah perikanan juga ada ternak madu lanceng. Selain itu gazebo-gazebo yang sudah kami siapkan untuk pertemuan-pertemuan kecil, mungkin ada lingkungan atau kelompok tertentu yang mau menggunakan, itu bisa menggunakan di tempat ini. Lalu dari pertanian itu kami sudah menanam cabai, menanam pepaya, dan juga menanam singkong, dan itu semua sudah produksi. Sementara yang lain juga kami menanam rumput odot untuk kepenuhan makanan kambing itu. Jadi dengan harapan nanti dalam rangka tahun kesejahteraan ini, dari tempat ini juga bisa menyejahterakan sesama dan juga mensejahterakan terutama umat untuk bisa bersama-sama mengelola lahan yang ada begitu banyak lahan mungkin, tetapi selama ini banyak yang lahan tidur, kurang dimaksimalkan. Jadi harapannya untuk ketahanan pangan dari tempat ini dan juga dari tempat yang lain, kami mengajak supaya kita lebih inovatif, lebih kreatif, tidak usah takut tangan kita itu kotor, tidak usah kita takut bahwa kaki kita itu terantuk batu dan tanah, tetapi ya mari kita kembali ke alam untuk mencintai yang ada, yaitu kita juga bersama-sama untuk menghidupi Laudato Si di tempat ini. Oke Romo, terima kasih atas penjelasan yang cukup banyak ini. Saya mengucapkan terima kasih ya Romo. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Tentunya semakin penasaran kan dengan kebun daring ini? Mari kita kunjungi kebun daring ini dengan alamat di bawah ini ya. Saya Beatrix dengan tim Komsos Barnabas mengucapkan terima kasih banyak untuk menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.